Shalom pemirsa. Shalom pemirsa. Ya, jumpa lagi bersama dengan kami dalam suatu acara yang luar biasa, yaitu Good News Program. Bersama dengan kami, saya Daniel Hendrata dan juga istri saya Devi Katarina. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan pemirsa setia dari Good News Program. Ya, sesuatu yang luar biasa karena kita semua sedang merayakan yaitu Tahun Baru 2018. Mengucapkan Tahun Baru 2018 kepada setiap daripada pemirsa Good News Program dimanapun Anda berada. Nah, oleh karena itu kita akan menyajikan satu topik yang sangat relevan, yaitu What's Coming in 2018 bersama dengan seorang narasumber yang luar biasa, yaitu Pastor Daniel Ong. Beliau adalah senior pastor dari Indonesian Family Church atau yang lebih dikenal dengan Oikos Community Church yang berasal dari Australia. Dan tentunya kalau tahun baru itu momen yang bagus, Daniel, ya, sangat untuk penting. minta tuntunan dari Tuhan, ya. Ya, dan kita percaya bahwa ini adalah chapter yang baru yang kita buka. Ada musim yang baru yang saya percaya bahwa Tuhan akan berikan kepada setiap daripada kehidupan Anda. Amin. Nah, oleh karena itu jangan lewatkan yang satu ini, karena kita akan belajar dan mendengarkan, dan kemudian kita juga bisa pakai momen itu mereview ulang, ya, dan kemudian kumpulkan teman-teman Anda dan keluarga Anda dimanapun Anda berada. Oke? Ya. Untuk itu pemirsa, tanpa menunda-nunda waktu lagi, mari sama-sama kita simak satu tayangan video klip yang berikut ini. Dalam hidup segala hal mungkin untuk dilakukan. Namun satu hal yang pasti, kita tidak dapat mengulang waktu yang telah lewat. Tahun 2017 telah kita lewati dengan suka duka di dalamnya. Namun, kita masih bisa menjalani, itu merupakan anugerah dari Tuhan. Good News Program dalam episode spesial Tahun Baru What's Coming on 2018 kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Pastor Daniel Ong. Didatangkan langsung dari negeri Australia, Pastor Daniel Ong merupakan suami dari Karen Susan Ong dan ayah dari 2 orang putra. Saat ini, Pastor Daniel Ong menggembalakan gereja Oikos Perth, Indonesian Family Church. Beliau akan berbagi secara khusus dengan kita tips and trik dalam menghadapi musim baru di tahun 2018. Tentunya dalam hal tersebut beliau akan membagikan kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi pelita bagi setiap kita dalam menjalani perjalanan di 1 tahun ke depan. Jangan beranjak, sesaat lagi perbincangan selengkapnya hanya di Good News Program. Mempercayakan saya mengembalakan satu jemaat yang diberi nama Indonesian Family Church, atau kita sering sebut gereja Oikos, karena menekankan kehidupan Oikos, yaitu sel group. So Good Seafood, lezatnya gak ada yang nandingin. Dari udang dan ikan pilihan. Feel good, so good. Pasti So Good Spicy Wing. So Good Spicy Wing, enak bingit. Mau dong. Feel good, so good. Sayur apa yang besar? Dino Sayurus. Nah, kalau ayam yang besar, ayam semesta. Kalau yang besar dan bikin seru, Sones Jumbo. Baru sosis Sones Jumbo. Jumbo sosisnya, jumbo serunya, jumbo puasnya. Gimana? Seru? Apalagi kalau pakai sosis Sones Jumbo. Sones Jumbo, jumbo puasnya. Yeay, 2018. Sekali lagi mengucapkan selamat tahun baru buat Anda, dan jangan lupa bahwa Good News Program dapat pula Anda saksikan melalui www.anugrah.net, ya, dan check out website kami, ada banyak hal-hal yang menarik dan saya percaya bahwa ini akan memberkati kehidupan Anda pula. Nah, langsung saja kepada narasumber kami. Di tengah-tengah kami ada seorang yang luar biasa. Saya sudah dengar namanya banyak sekali tentang kiprahnya, sepak terjangnya yang luar biasa, dan hari ini kita akan
mendengarkan langsung daripada beliau. Silakan, Dep. Shalom Pak Daniel Ong. Shalom. Bagaimana kabarnya? Baik. Puji Tuhan nih. Ya, oke. Selamat datang di Good News Program. Thank you. Ini orang yang luar biasa loh, Dep. Kalau ada pemilu, gitu, Dep. Ya, dia udah berapa tahun Belan-belanin tinggal di pulang ya? 25 tahun. 25 tahun. 25 tahun. Wow, oke. Dan setiap ada pemilu, pilkada, dia selalu nongol, Dep. Dibela-belain Untuk datang, memberikan Dep. suaranya Untuk ya. memberikan Iya, suaranya. Ini warga negara yang NKRI baik. harga mati. Yes. Betul ya? Amin, Tos amin. dulu dong. Tos. Tos dulu. Oke, gitu. Silakan. Oke, nah buat pemirsa di rumah yang belum mengenal siapakah Pastor Daniel Ong, boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu, Pak. Ya, saya Daniel Ong, punya istri tentu satu, namanya Karen Ong, dan Tuhan karuniakan 2 orang anak. Anak yang pertama bernama Gersom Ong, dan yang kedua Eser Ong. Itu yang kedua. Sip. Bisa cerita sedikit tentang pengembalaan dan pelayanan yang Tuhan percayakan saat ini? Ya, Tuhan saat ini mempercayakan saya mengembalakan satu jemaat yang diberi nama Indonesian Family Church, atau kita sering sebut gereja Oikos, karena menekankan kehidupan Oikos, yaitu cell group atau small group. Boleh tahu nggak kenapa Oikos atau kenapa keluarga? Ya, karena keluarga bahasa Yunaninya itu Oikos, keluarga. Yes. Gitu. Dan jadi karena buat kita adalah keluarga segala-galanya. Ya, Tuhan mulai cerita kisah manusia itu keluarga, akhir zaman nanti ditutup dengan kisah tentang keluarga. Dan kita tahu bahwa satu bangsa kuat atau enggak tergantung juga keluarganya, jadi keluarga itu sentral. Jadi esensi salah satu daripada kehidupan sebuah bangsa adalah keluarga. Keluarga, ya. Oke, jadi kalau kita misalnya hari ini akan belajar tentang 2018, nanti kita akan belajar hal-hal yang menarik tentang keluarga. Yes. Nah, setiap orang tentu punya early beginning. Ya. Bisa cerita nggak kepada kami tentang early encounter dengan Tuhan Yesus bagaimana? Iya, encounter saya sama Tuhan mungkin nggak spektakuler, lebih saya sebut progresif. Alright. Progresif karena saya waktu kecil pertama pernah mimpi didatengin Tuhan Yesus. Lalu hilang begitu saja. Umur berapa itu? Itu mungkin sekitar 6-7 tahun. Oke. Jadi masih minim banget pengetahuan. Ya. Yang ada pada waktu itu ya penuh tanda tanya, itu apa-apa gitu. Kok bisa tahu bahwa itu Tuhan Yesus dari mana? Nah, dari mana saya bisa tahu Tuhan Yesus? Ya karena gambar-gambar itu kan. Oh, gambar, jadi apa yang ngeliat. pernah dilihat di sekolah Ya, minggu? pernah dilihat gitu. Nah, itu pun di sekolah minggu saya, karena latar belakang saya agamanya itu kepercayaan bukan Kristen, non-Kristen. Non-Kristen, oke. Jadi papa mama ikut aja, ya kan? Ikut Ya, papa ya. mama. Lalu yang membuat saya ke sekolah minggu juga itu ada seorang guru sekolah minggu pada waktu itu yang sekarang mungkin kita kenal, namanya Pendeta Yakub Nahuai. Oh ya. Ya. Oh, waktu itu masih guru sekolah Waktu itu minggu. guru sekolah minggu. Jadi saya main gundu di belakang, main gangsing itu di gereja di mana? belakangnya. Di kota apa? Di Jakarta. Di Jakarta. Jadi Di lagi daerah? itu di Kuitang, Gunung Agung, toko buku Gunung Agung. Iya, Kuitang. Oke. Jadi toko buku Gunung Agung, sebelahnya itu gerejanya Pak Yakub pada waktu itu. Dia belum jadi gembala sidang, masih jadi pekerjanya. Wow. Jadi waktu itu dia guru sekolah minggu. Nah, dia sering lewat di gang di mana rumah saya ada. Wow. Nah, saya main gundu, main gangsing, main apalah, main anak-anak, masa anak-anak. Nggak main iPad tapi? Nggak, belum punya iPad. Ada, belum keluar iPad. Nggak Instagraman, nggak buat IG story nggak ya? Oke, terus. belum nasanya ke situ. Terus. Nah, dari situ sering Pak Yakub ini ngajakin, adik-adik ngapain kamu di sini, dengan ciri khas suaranya, yang, serak-serak bahasa betul. itu. Ayo ikut om yuk ke sekolah minggu. Nah, jadi saya salah satunya yang ikut. Wow. Saya diajak di situ, saya ingat banget yang menarik itu dikasih kupon, ada pitanya. Datang, kamu kumpulin ini, nanti akhir tahun ditukar dengan apa-apa gitu. Ya, ada hadiah. Ada hadiah gitu kan. Nah, itu yang menarik. Iya. Lalu pelan-pelan saya tertarik lihat ini, cara ceritanya bagus, atmosfernya enak. Nah, dari situ saya terus rajin sekolah minggu. Ya, bisa cerita nggak kira-kira menjadi anak muda di tahun 70-an berarti ya? 70-an ya, saya 63 lahir. Oke, tahun 70-an. 70 Itu plus, kira-kira waktu itu bertumbuh di dalam kegerakan Tuhan atau mengenal Tuhannya seperti apa sih yang progresif tadi itu? Ya, mungkin pada waktu itu yang saya sebut progresif itu dia pelan-pelan kan, dia pelan-pelan tapi terus nyata. Nah, saya melihat pergaulan dari temen gitu kan, itu sangat berpengaruh besar sekali. Teman pada waktu itu. Nah, jadi teman itu pada waktu itu saya sempat
yang tadi sekolah minggu udah datang, udah rajin kenal Tuhan, remajanya hilang. Oh. Sempet hilang. Gara-gara pergaulan. Karena pergaulan diajak. Dan dulu saya ingat hobinya naik motor. Ya. Jadi sama teman kebut-kebutan, menunjukkan identitas sendiri pada waktu itu ya sempet hilang tuh waktu masa. Terus balik lagi kapan Pak? Nah balik lagi setelah saya lulus SMA. Ya, waktu lulus SMA tuh merasa ada yang kosong dalam hidup saya. Apa ya setelah ini saya mau ngapain ya? Nah, mencari identitas. Nah saya ingat lagi nih, ada guru sekolah minggu saya dulu yang ngajak saya ke gereja nih. I see. Nah pada waktu itu saya balik, saya temuin lagi Pak Yakub. Oh, wow. Temuin lagi, gerejanya masih sama di situ. Ya. Dia welcome. Nah saya ingat pada waktu itu saya mulai itu ada rasa panggilan tuh. Nah, mulai saya ngomong, saya ada rencana pengen melayanin Tuhan. Nah, mulai aktif lagi pelan-pelan. Nah sampai akhirnya 1 tahun udah aktif. Saya masuk sekolah seminari Bethel untuk ngambil sekolah teologi. Wow. Nah itu perjalanannya. Jadi keren banget. Oke, kita nanti akan belajar lebih dalam ya. Ya. Kita akan langsung ngomong tentang 2018 nih. Silakan. Amin. Ya. Ya pemirsa, satu hal yang luar biasa telah kita pelajari bersama-sama dari kisah hidup dari Pastor Daniel Ong ya. Jangan pernah menganggap remeh siapapun diri Anda saat ini. Mungkin hanya guru sekolah minggu, tapi Anda tidak tahu murid-murid seperti apa yang akan Anda hasilkan di kemudian harinya. Untuk itu pemirsa tetap stay tune bersama dengan kami karena setelah break ini kita akan belajar apa yang akan terjadi di tahun 2018. Tetap stay tune bersama kami dalam Good News program. Sangat besar, sangat gede. Itu dibutuhkan beberapa tahun untuk membangun. Hanya bisa menampung mungkin ribuan toko. Iya. Ribuan item yang bisa dijual. Iya. So Good Seafood, lezatnya nggak ada yang nandingin. Dari udang dan ikan pilihan. Feel good, so good. Pasti So Good Spicy Wing. So Good Spicy Wing, enak bingit. Mau dong. Feel good, so good. Sayur apa yang besar? Dinosaurus. Nah, kalau ayam yang besar, ayam semesta. Kalau yang besar dan bikin seru, Sones Jumbo. Baru sosis Sones Jumbo. Jumbo sosisnya, jumbo serunya, jumbo puasnya. Gimana? Seru? Apalagi kalau pakai sosis Sones Jumbo. Sones Jumbo, jumbo puasnya. Kalimantan Barat adalah salah satu provinsi yang wilayah teritorialnya terbesar di Indonesia. Membentang luas sepanjang Pulau Borneo dengan hutan tropisnya yang khas dan sangat hijau, merupakan gambaran suburnya dari tanah Indonesia. Namun di berbagai sudutnya ternyata masih banyak masyarakat yang hidup sederhana. Jangankan untuk membangun tempat ibadah, untuk makan pun masih banyak mengalami kesulitan. Anugerah Ministries terpanggil untuk hadir di daerah tersebut demi merealisasikan misi Tuhan, yaitu menjangkau dan menolong yang lemah. GPDI Maranatha Tareng digembarakan oleh Pendeta Richard Kotambunan bersama sang istri Hardini Asen. Gereja ini memiliki jemaat sebanyak 15 keluarga dengan bangunan gereja berukuran 6x12 meter yang dibangun dengan bahan seadanya. Bangunan gereja ini tidak memiliki pondasi dan sudah mengalami kerusakan di beberapa bagian. Meskipun beberapa kali mereka mencoba melakukan renovasi, namun tetap saja hasilnya belum memadai. Tim Anugerah datang untuk memulai proyek CMO yang ke-41 ini. Acara dimulai dengan beribadah bersama-sama. Seusai ibadah, acara dilanjutkan dengan penandatanganan MOU antara Anugerah Ministry dengan GPDI Maranatha Tareng yang disaksikan oleh seluruh jemaat. Acara dilanjutkan dengan membuat pondasi secara simbolis oleh tim Anugerah Ministries dengan gembala sidang GPDI Maranatha Tareng serta majelis gereja secara bergantian. Sedangkan hal-hal yang akan dilakukan dalam CMO kali ini adalah kami akan membangun ulang gedung gereja yang baru dari awal,
memperluas ukurannya menjadi 7 kali 14 meter, memasang keramik pada lantai, memasang plafon, dinding beton, pintu dan jendela, serta atap yang semuanya baru. Selain itu kami akan menambahkan teras pula di depan gedung gereja. Sedangkan pada pastori, kami akan membangun pastori yang layak untuk dipakai dengan ukuran 6 kali 8 meter, terdiri dari 2 kamar, ruang tamu, dapur, dan kamar mandi. Semuanya dengan plafon dan lantai berkeramik. Tuhan sungguh ajaib bagi semua orang yang setia dan berharap kepadanya. Terima kasih atas dukungan dari partner Anugerah Ministries, sehingga proyek ini dapat terlaksana. Tuhan Yesus memberkati. Masih bersama kami dalam Good News program What's Coming in 2018. Langsung kita kembali kepada narasumber kita, Pastor Daniel Ong. Oke. Nah, Pak bisa jelaskan, kan judul kita hari ini itu temanya What's Coming in 2018. Tentunya pemirsa itu pengen tahu gitu, kira-kira nanti 2018 ini seperti apa ya, Tuhan ngomong apa ya. Silakan Pak. Iya. Kalau saya waktu baca Kisah Rasul 8:39 itu bagaimana roh Tuhan membawa Filipus tiba-tiba menghilang. Nah kata tiba-tiba itu mungkin yang sangat penting waktu kita masuk ke tahun 2018. Karena misalnya kalau saya di rumah dulu ada telepon dengan kabel. Ya. Tiba-tiba udah nggak ada, udah hilang. Udah nggak ada telepon tanpa kabel. Udah nggak perlu telepon rumah ya. Nggak perlu telepon rumah sekarang. Tiba-tiba ada yang hilang gitu. Nah berarti 2018 ini yang dulu kita lihat bisa nggak ada lagi nih. Bisa tiba-tiba hilang. Banyak yang hilang nih. Banyak yang hilang akan seperti tidak biasa gitu. Nah itu mungkin yang saya pesan. Jadi ada siap-siap. Perubahan-perubahan secara major yang akan terjadi. Sangat major banget, cepet banget ini akan terjadi. Berarti betul-betul. Keywordnya adalah percepatan. Percepatan. Nah bisa cerita nggak yang dimaksud dengan percepatan ini untuk kehidupan, kan masyarakat itu layernya banyak. Ada yang pengusaha, ada yang profesional, kan ada 7 gunung nih. Ada keluarga, ada orang-orang yang di bidang politik, ada arts and entertainment. Nah percepatannya apa yang harus kita adaptasikan diri kita nih untuk ke sana nih? Ya tentu dengan 7 layer yang tadi ya. Di masing-masing bidang ya, percepatannya masing. Misalnya kalau ya secara umum lah, saya bukan ahli teknologi, tapi kalau kita bicara tentang teknologi gitu, dan luar biasa yang tadi handphone dari kabel, tidak ada kabel, yang gedenya seperti tas koper, ya kan, sampai jadi batu bata, sampai sekarang tipis bisa dikantongin. Betul. Dan mungkin percepatan yang terjadi tahun-tahun berikutnya bukan dikantongin lagi, udah nggak ada di kantong handphone gitu. Ya nggak tahu seperti apa gitu loh. Nah ini dalam hal teknologi. Misalnya dalam segi bisnis gitu, saya dengan jemaat ngomong dengan beberapa orang yang bisnis, pernah satu sharing yang menarik, dia bilang, kamu bayangin nggak katanya, kalau orang membangun bisnis misalnya seperti satu mall, katakan misalnya di Indonesia apa namanya itu ya, GI, Grand Indonesian Mall, sangat besar, sangat gede, itu dibutuhkan beberapa tahun untuk membangun, hanya bisa menampung mungkin ribuan toko. Ribuan item yang bisa dijual. Tapi sekarang dengan kemajuan teknologi, bangun toko di online yang kapasitasnya menampung item-item perdagangan yang tidak lebih berarti yang boleh bilang tidak terbatas gitu. Dalam waktu lebih cepat, modalnya lebih kecil, cost lebih kecil, tapi impactnya lebih besar, untungnya lebih besar. Wow. Nah itu dalam hal bisnis. Gitu. Nah, since kita ngomong soal bisnis nih Pak ya, dan kebetulan memang di Indonesia kita melihat banyak retail shop atau chain stores yang tutup keluar dari Indonesia. Ini franchise dari luar negeri gitu ya. Nah menurut Bapak untuk pelaku bisnis, apa yang harus mereka lakukan untuk mengadaptasikan diri mereka dengan perubahan-perubahan yang ada ini? Ya kecuali ya buat saya harus mengikuti, mau nggak mau ngetrend dulu, mau nggak mau harus mengikuti. Membuat tokonya punya fasilitas online. Online gitu ya? harus mengikuti. Sekarang semuanya udah tiba-tiba ada di angkasa, tiba-tiba ada di atas. Nah, gitu. Kalau expertise Anda, gereja gimana? Nah, kalau gereja mau nggak mau juga. Misalnya contoh saya ini pendeta yang mungkin udah usia 50 ke atas nih, udah generasinya nih, udah generasi 50. Betul. Agak kagok dulu main handphone, agak kagok main Facebook,
agak kagok main Instagram apa Karena sih. dulu main sempua ya Pak? Ya? Main sempua gitu kan. Nggak jelas dulu mainnya apa gitu. Main kelereng. Main kelereng yeah, masih yeah, main. right. Tiba-tiba sekarang harus belajar. Ya. Belajar, maka baru mungkin 3 tahun ini saya mau nggak mau belajar diri saya untuk main Instagram. Apa sih Instagram gitu loh. Yeah, apa sih Facebook. Jadi pengen belajar dan ternyata memang sangat efektif. Dan Kodan ini banyak video-video yang up to date yang lagi viral, dia adapt terus kemudian dia kasih VO gitu ya. Dan kemudian kasih omongan-omongan dikit dan saya rasa ini bahan menjadi khotbah dia gitu. rohani gitu. Nah, bisa cerita nggak tentang ini Kodan? Oh, menarik. Iya. Ini kadang-kadang mungkin ya seperti saya kalau tinggal di luar mungkin kan fasilitas pelayanan dalam pengertian manpower dan sebagainya itu tidak sebanyak di Indonesia. I see. Jadi misalnya kalau tadi video yang sudah viral gitu, buat saya kadang-kadang dapat ide gitu ngelihat video ini. Untuk bikin seperti ini kan juga susah. Yes. Ya udah tinggal ambil isi voice gitu kan. Iya. Ya apa yang saya mau ngomong gitu. Bisa ya, cerita nggak pakai software apa, aplikasi apa biar yang lain-lain bisa belajar dong. Saya sangat sederhana pakai iPhone. Oke, terus pakai iPhone aja. Lalu juga pakai iMovie itu. Oke, sangat simpel pakai iMovie aja tinggal di doubling lagi diisi suara. Ya dari nggak ngerti jadi ngerti, belajar. Lalu ada software di sini apps lagi, beli lagi ya cuma $5 gitu, modal-modal gitu. Ya jadilah seperti itu. Simple. Jadi menurut Pak Daniel, siapapun kita termasuk hamba Tuhan harus mau belajar mengikuti percepatan teknologi ini supaya kita tidak ketinggalan gitu ya. Iya, betul. Oke, dan supaya pelayanan kita bisa tetap relevan engage betul. kepada generasi Betul, yang sekarang ini ya Pak ya. Nah, bagaimana kalau misalnya ada orang yang bertanya, bagaimana Pak kalau misalnya bisnis dibuat online, bagaimana kalau gereja dibuat online? Ya, nah sekarang mau nggak mau sekarang kita lihat. Tapi itu banyak pro dan kontranya loh Pak. Ya banyak pro dan kontra. Nah maka ini juga preparation buat saya. Salah satu juga pernah orang tanya gitu. Misalnya salah satu jemaat kasih ide, Pak khotbah hari Minggu kita bikin online aja Pak. Lalu yang bilang kalau gitu semua orang nggak mau ke gereja dong, di lokal jemaat kita aja. Terus. Nah itu justru buat saya dapat ide. Satu saat memang gereja online itu akan tambah masif. Sepertinya kita nggak bisa pungkiri akan terjadi. Karena ya, Pak, universitas terbuka sudah terjadi. Sekarang. Itu sudah 10 tahun yang lalu sebelum zamannya internet sudah ada tuh. Iya. Mungkin jadi satu pertanyaan juga universitas-universitas yang ada sekarang apakah nanti 10, 20 tahun, 30 tahun masih eksis? Bisa tadi yang tadi ada, bisa tidak ada. Karena bisa-bisa muridnya nggak kelihatan di mana tersebar seluruh dunia ya. Itu yang terjadi. Dan lebih murah, mereka nggak usah bayar kos, mereka nggak usah datang ke negeri itu, transportasi segala waktu belajar. Lebih belajar. Iya. Luar biasa sekali terjadi. Ini nanti sebelum masuk ke segmen berikutnya ada satu pertanyaan yang perlu dipikirkan nih. Lalu apa yang harus kita lakukan supaya di tahun 2018 ini kita itu live life to the fullest? Karena Tuhan Yesus berkata, aku datang untuk memberikan kamu hidup yang penuh dengan kelimpahan. Ya, nanti kita akan bahas tentang ini, kita akan belajar di segmen berikutnya. Oke. Nah, pemirsa sekalian, bagaimana dengan Anda? Saya sering membaca artikel-artikel online. Pilot aja nih ya, zaman dulu kalau misalnya Transcontinental Airline gitu ya, yang pergi ke negara-negara lain overseas gitu ya, mereka bawa satu koper gitu ya untuk manual flight path dan ini dan itu, pemberitahuan tentang airportnya, dan semua sekarang itu ditiadakan digantikan dengan sebuah tablet ataupun iPad, dan itu bisa cut cost, saving cost dengan yang luar biasa, dan fuelnya bisa ngirit sampai kira-kira 7-8% gitu ya. Jadi ada sesuatu yang menarik di tahun 2018 ini, dan kita akan belajar. Dan di layar televisi Anda ada nomor-nomor telepon di mana Anda dapat hubungi kami. Dan kami percaya bahwa apapun yang menjadi pergumulan Anda untuk memasuki tahun 2018, hubungi kami sekarang juga. Kami akan berdoa buat Anda. Dan saya percaya ada hal-hal besar yang Tuhan akan lakukan untuk kehidupan Anda. Jangan kemana-mana, stay tune di Good News Program. Pelayanan di Indonesia. Oke. Ya kan? Terus. Nah terus setelah saya menikah, saya punya kesempatan untuk satu orang ngajak belajar misi di Amerika.
setia, pasti akan ku terima kemuliaan-Mu atasku senantiasa. Barusan kita saksikan video klip yang luar biasa dari Elvira Natali. Nah, pemirsa, ini saatnya kuis yang selalu dinanti-nantikan oleh pemirsa sekalian ya. Pertanyaannya adalah, apakah judul episode Good News hari ini? Anda bisa mengirimkan jawabannya melalui SMS atau melalui email ke quiz@anugerah.net dengan format seperti ini: kuis, nama, alamat lengkap, dan jawabannya. Bila Anda kirimkan jawabannya lewat email, sertakan juga nomor HP Anda, maka kepada 5 orang pemenang terpilih kami akan mengirimkan masing-masing sebuah buku Two Souls persembahan dari Elvira Natali. Elvira Natali ini adalah ambasador dari Adikku Sayang. Ya, pemirsa tetap stay tune bersama dengan kami. Kami akan kembali lagi membawa lebih banyak good news lagi. Oh. Pelayanan di Indonesia. Oke, Ya ya, kan? terus. Nah, terus setelah saya menikah, saya punya kesempatan untuk satu orang ngajak belajar misi di Amerika. So Good Seafood, lezatnya nggak ada yang nandingin. Dari udang dan ikan pilihan. Feel good, so good. Pasti So Good Spicy Wing. So Good Spicy Wing, enak bingit. Mau dong. Feel good, so good. Sayur apa yang besar? Apa ya? Dinosaurus. Nah, kalau ayam yang besar, ayam semesta. Kalau yang besar dan bikin seru, Sones Jumbo. Baru sosis So Nice Jumbo. Jumbo sosisnya, jumbo serunya, jumbo puasnya. Gimana? Seru? Apalagi kalau pakai sosis Sones Jumbo. So Nice Jumbo, jumbo puasnya. What's coming in 2018? Langsung kembali kepada narasumber kita, Pastor Daniel Ong. Nah, tadi 2 break sebelum ini ya Pak, kita kan bicara akan banyak perubahan di tahun 2018. Pertanyaannya, bagaimana caranya supaya kita bisa live life to the fullest di tahun 2018 ini? Iya, saya kembali sesuai tadi dikatakan cepat. Ya kata pencepatan itu. Jadi cepat belajar, cepat beradaptasi, cepat kalau kita dalam kerohanian mungkin cepat bertobat. Cepat Kalau, bertobat. Iya, kalau Jangan lambat-lambat jangan nanti lambat-lambat keburu gitu. rapture kita ketinggalan ya. Keburu rapture juga. Ini akan mengalami percepatan ya, Iya, secara iya. rohani semuanya. Misalnya kalau di gereja tahun 2018 ada undangan camp, cepat mendaftar gitu ya. Iya, kan? Oke, Kata oke. cepat ini kita harus imbangin. Termasuk Supaya- kalau pagi mau bangun, Iya. cepetan bangun, cepetan bangun juga, jangan tunda-tunda, jangan bermalas-malesan, ya kan? Akhirnya nggak bisa hidup maksimal kalau kita Yes. tarik-tarik terus seperti itu. Harus Gitu cepat. ya, Pak. Ya. Tapi dalam hal tertentu nggak boleh cepat-cepat ya Pak? Ya. Nggak boleh cepat terlalu cepat bicara, nggak boleh cepat marah.
Iya, jangan cepat jatuh dalam dosa. Iya. Oke. Nah, sekarang ini lebih dalam lagi nih, kita mau tanya nih tentang pelayanan Anda di Australia. Kok bisa sampai di Australia sih? Orang kan bilang kalau di Australia itu enak gitu ya. Beberapa orang berpikir kenapa saya nggak dilahirkan di Australia? Lihat tuh Koden tuh, daripada saya pelayanan di desa, dia pelayanan di Australia kan enak. Bisa cerita nggak kok bisa sampai tiba-tiba sampai di sana? Gitu? Tiba-tiba sampai di sana. Oke. Jadi kalau saya flashback ke belakang, kenapa saya sampai di Australia? Sebetulnya nggak ada rencana. Nggak ada rencana ke Australia, nggak ada rencana di kota Perth. Nah ini yang saya percaya kedaulatan Tuhan. Tuhan berdaulat, menempatkan seseorang di mana dengan modal tidak tahu. Rencananya dulu di mana pengennya? Nggak punya rencana dulu. Nggak punya rencana? Rencana dalam arti dulu hanya di Indonesia. Oh. Pelayanan di Indonesia. Oke, Ya kan? terus. Nah terus setelah saya menikah, saya punya kesempatan untuk satu orang ngajak belajar misi di Amerika. Ya. Di New York State. Jadi bukan kota New York, New York State. Jadi di upstate-nya itu dekat penggunungan Windham, Hunter, tempat orang main ski. Wow. Nah situ ada gereja yang undang saya, yuk kita belajar misi. Jadi belajar misi di situ tentang doa, bagaimana menangin bangsa-bangsa. Lalu di akhir minggu kita kadang-kadang keluar ke kota New York City-nya, kasih makanan, homeless, dan sebagainya. Nah di tempat itu belajar, lalu kira-kira saya setengah tahun di sana, dia bilang, coba sekarang kita mulai praktekin misi. Kamu melayanin di luar Indonesia dan juga di luar Amerika sekarang udah. Coba pikirin, doain. Nah, waktu kita berdoa kita dapat Eropa. Nah kita jadi setelah setengah tahun di New York pergi ke Eropa tuh. Ke Jerman, pelayanan di Belanda, keliling-keliling situ ke Belgia. Pokoknya sekitar Eropa semua. Perancis semua pelayanan. Nah waktu pelayanan di sana kira-kira 3 bulan juga balik lagi ke Amerika. Nah waktu di Eropa itu saya ketemu seorang hamba Tuhan. Ya. Nah hamba Tuhan itu Daniel Alexander, dia bilang begini, kamu nanti saya dengar dari Amerika pulang mau ke Australia. Nah ke Australia itu saya mau ketemu teman saya. Di Rema Bible School dulu dia di situ. I see, oke. Nah, akhirnya saya mau ke tujuan hanya itu, visit teman. Lalu Daniel Alexander pesan, di sana ada persekutuan Indonesia. Lagi pecah, lagi bermasalah. Indonesia di luar negeri terkenal pecah-pecah. Di Indonesia juga, Pak. Nah, di Indonesia juga itu ciri itu khasnya. salah satu yang harus cepat diberantas. Harus cepat diberantas, cepat Proper dituntasin gitu. Akhirnya datang ngunjungin teman, melayanilah persekutuan doa ini. Tinggal 5 orang. Dari 60 saya dengar tinggal 5 orang. Dan 5 orang ini saya layanin. Lalu mereka berkata, kalau bisa kamu tetap di sini. Saya bilang saya mau aja kalau Tuhan buka jalan, gitu kan. Ya udah akhirnya saya pulang ke Indonesia. Nah mereka persekutuan yang ini, 5 orang ini, mereka mengundang saya untuk datang lagi berikut. Nah waktu datang berikut, terus melayani persekutuan dua ini sampai persekutuan ini berkembang. Akhirnya 94 bulan Mei, tepatnya tanggal 4, kita resmi mendaftarkan diri menjadi Indonesian Family Church di Kota Perth. Nah, itu sejarahnya. Nah, sampai sekarang. Wow, asik banget ya. Terus kalau nggak salah nih saya dengar katanya Bapak di sana juga banyak memberikan community development ya, community service. Service, gitu. Iya betul. Kenapa nih Pak? Katanya kalau orang Indonesia kan sering dikenalnya di dunia itu negara yang miskin, tapi malah Bapak memberikan bantuan kepada orang-orang yang miskin di sana. Ceritakan Pak. Iya, karena kan gini, kalau saya kenalin diri, kamu dari mana? Indonesia. Orang Australia kayaknya dengar Indonesia, wah ini primitif. Kadang-kadang nggak tahu, kadang-kadang nggak tahu Indonesia di mana, nggak tahu. Taunya Bali. Orangnya Bali juga nggak tahu Indonesia. Nggak, orang Australinya loh ya, orang Australinya. Bukan yang di Perth ya? Iya, termasuk yang di Perth ya. Orang Australia yang ditanya. Padahal tetanggaan loh, gimana sih? Iya makanya. Pasti udik banget itu. Iya, makanya tahu Indonesia itu hanya Bali. Oke. Indonesia itu Bali. Begitu jelasin Indonesia, kesan mereka, wah ini negara miskin, negara susah. Sering kali kalau ditampilin di video-video tuh, yang kumuh, yang sungai macet, segala macam, anak jalanan, eksploitasi kemiskinan, kurang lebih seperti itu. Itu jadi kesan mereka. Jadi kalau ngeliat Indonesia udah ngelirik setengah mata itu, ya kan? Nggak pengen dilihat lah kurang lebih. Nah justru saya pengen tampil bahwa saya Indonesia di sana datang bukan hanya minta dan mengambil, bisa menjadi berkat. Nah jadi kita bikin satu foundation namanya Australian Oikos Community. Nah di situ kita ambil cari dana, lalu membagi juga memberkat untuk bangun komunitas di Australia. Dananya cari dari Indonesia apa dari Australia? Dari Australia dan kita kembalikan ke Australia. Nah kalau ada orang tanya suka duka pelayanan di Australia, seperti apa?
Suka dukanya kalau melayani di Australia, saya sebagai gembala, pengalaman saya kalau ngelihat jemaat udah sekian tahun dilayanin, kita bikin khotbah aja udah susah, persiapannya lama, tapi hasilnya nggak ada, nggak berubah-ubah, nggak mengalami percepatan perubahan gitu, nggak kelihatan buahnya. Wah itu sedihnya di situ, dukanya di situ. Itu dukanya. Sukanya? Sukanya itu kalau kita ngelihat orang, apalagi sekarang saya gereja di 23 tahun, ngelihat nih sekarang nih, anak-anak angkatan kita pertama, kedua, ketiga, jadi orang berhasil. Wow. Sekarang ada yang di bank ini, di bank itu, di perusahaan ini, bikin itu, dan melihat mereka berhasil, kita ikut senang. Padahal dulunya murid-murid nih ya. Dulu bukan siapa-siapa. Gitu loh. Nah itu cepet-cepet jadi orang, cepet-cepet tiba-tiba berhasil sekarang. Dan melihat hidup mereka, udah berkeluarga, punya anak. Saya sempat invest hidup dalam mereka gitu. Wow. Bahkan kalau mereka ketemu dan berkata, kalau dulu nggak ada gereja di Kota Perth, nggak ketemu saya disebut Koden ini, mungkin hidup saya udah berbeda. Wow. Tapi sekarang saya bisa berhasil karena kamu. Wah itu satu sukacita. Wow. Ada pertanyaan nih yang saya ingin tanyakan. Melihat orang yang tadi dikatakan bebal dan orang yang lebih cepat untuk berubah. Kira-kira barrier of change-nya apa? Kenapa ada orang yang lebih mudah berubah? Kenapa ada orang yang sangat sukar berubah? Nah kalau tadi kita di pembukaan tentang keluarga. Nah saya melihat ada hubungannya langsung tuh dengan keluarga. Ini penghalangnya nih, mental blocknya mereka. Ya, bagaimana mereka dibesarkan di keluarga. Bagaimana value-value yang ditanamkan di keluarga. Bagaimana nilai-nilai hidup yang ada di dalam keluarga. Pendidikan keluarganya. Pendidikan keluarganya itu nomor satu. Yang menjadikan dia bebal atau mudah belajar. Itu juga value di dalam keluarga. Maka sangat penting pendidikan dalam keluarga. Jadi ini menentukan nih. Nah, lalu tips secara cepat nih ya sebelum kita segmen berikutnya. Hal-hal apa yang pada waktu pendidikan keluarga ini perlu ditanamkan untuk sehingga nantinya diri kita dan anak-anak kita nggak jadi orang bebal? Ya berarti yang firman Tuhan katakan kembali, keluarga harus dibangun kasih. Terus kemudian? Yang kedua komunikasi. Harus ada komunikasi. Komunikasi yang baik, suami istri sama anak. Nah itu buat saya yang penting. Yang ketiga pengampunan. Karena itu elemen yang kuat sekali. Karena banyak anak-anak juga mungkin besar beda pendapat dengan orang tua. Suami istri beda pendapat banyak. Lem penguat adalah pengampunan. Keluarga yang bisa mengampunin itu akan membuat anak berbeda sekali. Wow, bagaimana dengan Anda pemirsa sekalian? Apakah kita mau disebut sebagai orang bebal atau orang yang mau dengan cepat untuk menerima apa yang Tuhan katakan untuk kita bisa berubah? Karena saya percaya bahwa Tuhan benar-benar ingin untuk membuat kita hidup dalam kelimpahan, to live life to the fullest. Nah di layar televisi Anda ada nomor-nomor yang Anda dapat hubungi. Dan kita tahu bahwa kehidupan itu tantangannya banyak gitu ya. Ada penghalang, saya sebut dari mental block of change gitu ya. Nah kita mau bahwa apapun yang terjadi pada kehidupan Anda, kita tidak menghakimi tetapi berikan kepada kami untuk kami bisa doakan, kami bisa berikan nasihat. Dan saya percaya firman Tuhan selalu berkata bahwa doa orang benar ini besar kuasanya. 2-3 orang berkumpul dalam namanya Tuhan bekerja. Nah jangan kemana-mana, masih ada beberapa segmen di Good News Program. Stay tune. Satu saat saya lihat foto aja. Foto waktu saya memberkatin seseorang jemaat menikah di Western Australian University. Anak saya masih kecil. Pemirsa, sejak tahun 2005 kita telah bersama-sama di dalam Good News Program. Terima kasih untuk kesetiaan dari pemirsa setia Good News Program, khususnya buat partner dari Anugerah Ministries. Bila ada di antara pemirsa yang belum menjadi partner Anugerah Ministries, izinkan saya mengetuk hati Anda. Mari sama-sama kita dukung Anugerah Ministries supaya bisa lebih banyak lagi pekerjaan Tuhan yang kita lakukan bersama-sama. Anda bisa menghubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa atau memberikan taburan di nomor rekening yang tertera. Pemirsa, kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kalimantan Barat adalah salah satu provinsi yang wilayah teritorialnya terbesar di Indonesia.
membentang luas sepanjang Pulau Borneo dengan hutan tropisnya yang khas dan sangat hijau, merupakan gambaran suburnya dari tanah Indonesia. Namun di berbagai sudutnya ternyata masih banyak masyarakat yang hidup sederhana. Jangankan untuk membangun tempat ibadah, untuk makan pun masih banyak mengalami kesulitan. Anugerah Ministries terpanggil untuk hadir di daerah tersebut demi merealisasikan misi Tuhan, yaitu menjangkau dan menolong yang lemah. GPDI Maranatha Tareng digembarakan oleh Pendeta Richard Kotambunan bersama sang istri Hardini Asen. Gereja ini memiliki jemaat sebanyak 15 keluarga dengan bangunan gereja berukuran 6x12 meter yang dibangun dengan bahan seadanya. Bangunan gereja ini tidak memiliki pondasi dan sudah mengalami kerusakan di beberapa bagian. Meskipun beberapa kali mereka mencoba melakukan renovasi, namun tetap saja hasilnya belum memadai. Tim Anugerah datang untuk memulai proyek CMO yang ke-41 ini. Acara dimulai dengan beribadah bersama-sama. Seusai ibadah, acara dilanjutkan dengan penandatanganan MOU antara Anugerah Ministry dengan GPDI Maranatha Tareng yang disaksikan oleh seluruh jemaat. Acara dilanjutkan dengan membuat pondasi secara simbolis oleh tim Anugerah Ministries dengan gembala sidang GPDI Maranatha Tareng serta majelis gereja secara bergantian. Sedangkan hal-hal yang akan dilakukan dalam CMO kali ini adalah kami akan membangun ulang gedung gereja yang baru dari awal, memperluas ukurannya menjadi 7x14 meter, memasang keramik pada lantai, memasang plafon, dinding beton, pintu dan jendela, serta atap yang semuanya baru. Selain itu kami akan menambahkan teras pula di depan gedung gereja. Sedangkan pada pastori, kami akan membangun pastori yang layak untuk dipakai dengan ukuran 6x8 meter, terdiri dari 2 kamar, ruang tamu, dapur dan kamar mandi. Semuanya dengan plafon dan lantai berkeramik. Tuhan sungguh ajaib bagi semua orang yang setia dan berharap kepadanya. Terima kasih atas dukungan dari partner Anugerah Ministries sehingga proyek ini dapat terlaksana. Tuhan Yesus memberkati. Kembali kepada Koden ya. Koden 23 tahun melayani di Australia dan malang melintang di melihat dunia. Tentunya ada sesuatu hal yang menjadi highlight daripada kehidupan Anda pada saat ini gitu. Bisa cerita nggak? Ya, selama 23 tahun ini mungkin yang sangat berkesan tentang anak saya yang kedua. Ya, kenapa? Bisa cerita? Jadi anak yang kedua ini waktu tumbuh tentu yang sebagaimana saya katakan tadi, komunikasi baik, ada kasih yang besar, ada pengampunan. Nah, jadi praktek pengampunan saya ketiga. Dalam arti waktu anak saya grown up, dia tumbuh, waktu remajanya mengalami sedikit bumpy, mengalami sedikit gejolak lah. Kenapa? Nah, kenapa? Dia tiba-tiba pada waktu itu dia tidak mau ke gereja dan tidak mau sekolah. Rebel? Bukan karena rebel, karena dalam satu peristiwa hidupnya, dia waktu remaja ini biasa kan senang sama lawan jenisnya. Gitu. Lalu terjadi break up. Waktu break up, lalu situasi gereja pada waktu itu tempat dia berkumpul komunitasnya seperti tidak mendukung dia. Jadi kecewa sama pemimpin, dia kecewa sama Tuhan, jadi akhirnya dia withdraw dari gereja dan juga tidak mau sekolah. Nah, pada waktu itu betul-betul saya sebagai orang tua, kamu bayangin sebagai seorang pendeta, anak yang nggak mau ke gereja, nggak mau sekolah, intimidasi datang sama saya. Ini pasti orang tua brengsek nih. Pasti orang tuanya tidak jadi contoh. Pasti orang tuanya tidak jadi teladan. Pasti gitu ya Pak. Kalau anak yang berbuat salah, orang tuanya yang disalahin. Orang tua yang salahin. Kan? Nah ini yang saya rasakan. Usia berapa waktu itu anak Bapak? Pas 17, biasa masa 17. Pancaroba kan ini. Masa pancaroba itu. Jadi itu yang saya alamin yang agak berkesan sekali. Berapa lama dia nggak ke gerejanya Pak? Nah jadi waktu masa-masa yang seperti ini, akhirnya saya melihat di situ tuh dia udah nggak ke gereja, yang tadi nggak mau sekolah itu. Nah bagaimana saya melihat dengan mata kepala sendiri, dengan pengalaman sendiri, Tuhan menyertai. Seperti ada kisah anak yang terhilang, Tuhan ingatin saya. Coba apa anak yang bungsu juga, anak yang kedua. Apa yang dilakukan? Lalu di compare apple to apple gitu, apa yang anak saya buat dengan anak terhilang ini, ternyata anak saya jauh lebih baik. Artinya
Anak yang dewasa sepertinya itu yang udah mau makan makanan babi, bukan makan babi enak kan, ini makan babi. Ya udah dalam arti ini udah nggak ada harganya dan udah sama seperti mau babi gitu. Dia bisa balik ke rumah bapak, apalagi anak kamu. Dan saya lihat dengan mata kepala saya sendiri yang tidak mau sekolah, yang tadi mulai menjauh sama Tuhan, bagaimana saya lihat tangan Tuhan yang membuat itu semua pulih. Wow. Ada sesuatu spesifik terjadi? Spesifik terjadi buat dia balik, buat saya gini, saya pegang janji Tuhan. Pegang janji Tuhan, satu saat yang membuat ini, ada foto juga yang mungkin nanti saya siapkan. Satu saat saya lihat foto aja. Foto waktu saya memberkatin seseorang jemaat menikah di Western Australian University. Anak saya masih kecil. Waktu anak saya nggak sekolah, tiba-tiba saya lihat foto itu, Tuhan bilang begini, anak aku akan kubuat masuk ke universitas ini. Lalu gimana caranya Tuhan? Dia nggak mau sekolah. Nah lewat proses yang panjang mungkin nggak cukup waktu saya jelasin di sini. Pokoknya tiba-tiba dia masuk sekolah dan tahun ini bulan Maret dia lulus ke sekolahnya. Yang tadi tidak mungkin menjadi mungkin. Yang nggak ada harapan menjadi ada harapan. Tahun ini lulus dari University Western Australia. Pas di foto yang Bapak lihat itu. Saya lihat itu udah di tempat yang saya foto waktu kecil. Sampai sekarang saya jajarin sama. Wow, before after. Before afternya. Lewat foto itu Tuhan menguatkan saya dalam perjalanan hidup ini. Bu anak kamu bisa, yang tadi tidak mungkin jadi mungkin. Tapi apa yang membuat dia sadar? Pernahkah dia cerita sama Bapak apa yang membuat dia turn around? Salah satu sebetulnya yang tadi saya komunikasi cukup baik. Oke. Nah salah satu dia berkata waktu dia senang perempuan itu dia cerita. Waktu dia nggak mau sekolah itu dia cerita. Waktu dia nggak mau ke gereja dia bisa cerita. Salah satunya juga mungkin ada yang pernah dia cerita. Dia agak tertekan, stres sebagai anak pendeta. Kayaknya semua anak pendeta gitu deh Pak. Banyak ya kan? Kalau dia main Game Boy, dia main dulu game gitu kan. Kalau jemaat lihat gitu, judging lihat kok anak pendeta main game gitu. Dalam artinya, emangnya kenapa? Pengen lempar aja gitu, kurang lebih gitu kan. Karena anak pendeta juga manusia kali. Nah manusia juga. Seringkali kan maunya kalau anak pendeta itu bawa Alkitab yang gede, tangannya angkat, jalan haleluya, sambil memuji. Nah itu dia agak pressure seperti itu. Nah lalu apa yang harusnya jemaat lakukan terhadap anak pendeta? Jemaat harus lakukan, sekali lagi anak pendeta tadi adalah manusia. Jangan terlalu menaruh expectation, pengharapan terlalu tinggi. Yang pendeta bapak mereka. Ibunya, bukan anaknya? Iya, bukan anaknya. Dia tetap sama seperti anak-anak kita, anak-anak orang jemaat yang membutuhkan. Nah, sebagai orang tua, waktu Bapak mendengarkan keluh kesah dia, apa yang Bapak lakukan untuk bisa membawa pemulihan buat dia? Dengerin. Ketika tahu. Ya, dengerin dan mengerti. Walaupun kadang-kadang susah untuk dimengerti. Lu kok nggak mau, kok begitu aja sih? Kita anggap remeh. Tapi waktu kita dalemin, kita ngertiin, wah betul-betul itu dapat hikmat. Ya tadi kayak bisa ngertiin, lalu pengertian itu artinya pengampunan. Saya bisa ngampunin, saya bisa ngertiin. Nah itu yang membuat semua menjadi lebih baik dan lebih baik. Oke, jadi bukan dimarahin ya? Bukan dimarahin. Tapi luangkan waktu untuk buka komunikasi. Ingin tahu isi hatinya, kenapa dia kecewa dan semuanya ditampung dan dibelai gitu. I understand gitu, nggak apa-apa gitu. Karena ada waktunya nanti pasti dia akan balik kan itu. I still love you gitu, even though you don't go to church. No matter what, ya betul. Itu yang paling penting. I still love you even though you don't go to church. Nah, seringkali orang tua itu mengasihi kalau anaknya berprestasi ke gereja, kalau berdoa gitu kan. Nah sama, Tuhan ajarin saya hati Bapak. Bagaimana Bapak di surga mengasihi kita apa adanya. Bukan dengan perbuatan kita. Makanya saya belajar mengasihi anak saya waktu kamu tidak ke gereja. Bagaimana saya bisa menerima anak saya, itu buat saya Tuhan ajar luar biasa. Wow. Dari rasa condemnation, dari rasa nggak layak, tapi Tuhan ajar, saya pun menerima kamu sebagaimana adanya. Wow. Ya kamu belajar menerima anak kamu apa adanya. Waktu saya mulai mengasihi anak saya apa adanya, itu titik perubahan yang luar biasa terjadi. Awesome. Ini hati Bapak berbalik sama anak, hati anak berbalik sama Bapak ya. Awesome. Luar biasa. Amazing. Wow, pemirsa, saya diberkati. Saya harap Anda juga diberkati ya. Nah, sebelum kita take a break, ada jawaban doa yang ingin saya bacakan buat pemirsa sekalian dari seorang istri yang berada di Jayapura. Sudah meminta bantuan doa dan setelah kami doakan dia mengirimkan kembali SMS dan berkata, "Shalom, aku mau mengucap syukur kepada Tuhan Yesus dan kepada tim doa Good News. Aku senang karena suamiku sudah kembali setelah kami berpisah rumah untuk sekian lamanya. Sekarang kami kembali hidup bersama seperti dulu. Terima kasih." Wow. Puji Tuhan pemirsa. Masih adakah di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling? Anda merasa masalah yang Anda hadapi hari ini mustahil untuk bisa dipecahkan? Ketahuilah tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan tidak ada yang mustahil buat orang yang percaya kepadanya. Hubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian atau melalui email di doa@anugerah.net.
karena tim konseling dan doa kami siap untuk membantu Anda. Tetap stay tune bersama dengan kami pemirsa, kami akan kembali lagi dalam Good News Program. Kalau Anda terus melihat ke belakang, dan melihat ke belakang saya tahu tidak hanya berbicara tentang kegagalan ataupun kesakitan ataupun kebangkrutan, tetapi termasuk di dalamnya pada waktu bagaimana di musim yang kemarin Tuhan sudah memberkati Anda. Anda masih bersama kami dalam Good News Program. Langsung kembali kepada narasumber kita, Pastor Daniel Ong. Nah, Pak Daniel, adakah pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada pemirsa Good News di rumah? Kata-kata dorongan buat mereka dalam memasuki tahun yang baru ini. Silakan Pak. Ya, mungkin saya pesan 2018 dengan tema tadi percepatan itu, sekali lagi cepat tanggap dalam hal-hal yang rohani. Cepat dekatkan diri dengan Tuhan, cepat dalam arti kata lain Alkitab berkata haus. Karena barang siapa haus, dia akan minum. Barang siapa lapar, dia akan makan. Untuk itu cepatlah memiliki roh yang haus dan lapar akan Tuhan untuk kita kuat di tahun 2018. Amin. Keren. Terima Salam kasih untuk keluarga. Terima kasih. Untuk Cikaren sama anak-anak dan juga untuk seluruh jemaat. Thank you. One day we shall be going there. Thank you. Oke. Thank you. God bless. Next time datang lagi ya. Yes. Thank you ya. Thank you. Semoga berkati. Thank you. God bless. Oke, pemirsa sekalian, mari kita dengarkan firman Tuhan. Kita lihat daripada firman Tuhan yang akan saya bawakan dari Yesaya 55. Kita lihat bersama-sama ayat 10 dan ayat 11. Firman Tuhan berkata, sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Ayat 11, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang ku suruhkan kepadanya. Nah, pemirsa Good News sekalian, pada musim 2018 ini saya mengatakan bahwa ada musim yang baru yang saya percaya Tuhan berikan kepada kehidupan Anda semua dan kehidupan kita, ya. Oleh karena itu, di dalam memasuki musim yang baru ini ada hal-hal yang perlu kita mengerti, yaitu bahwa kita nggak bisa berpikir dengan paradigma lama. Ya, tadi narasumber sudah mengutamakan akan ada percepatan. Jadi coba lihat, assess ulang kehidupan Anda. Hal-hal apa yang kira-kira tidak efektif yang pernah terjadi di tahun 2017, yang terjadi karena mungkin Anda lelet, lambat dalam mengambil keputusan. Jadi coba rubah, gunakan paradigma yang benar, dan saya percaya bahwa di dalam kehidupan Anda, apa yang Anda masukkan, apa yang Anda depositokan di dalam kehidupan Anda, ini yang Anda akan bawa keluar atau Anda dapat withdraw. Ada satu konsep seperti ini. Setiap orang pasti pada zaman ini sudah punya rekening di bank. Anda pernah ini enggak, masuk ke dalam satu bilik ATM atau Anda mau transfer dari mobile apps Anda, tetapi kemudian nggak ada uangnya gitu ya. Nah, pertanyaannya bagaimana mungkin Anda bisa expect, Anda bisa tarik uang atau transfer ke orang lain kalau Anda nggak pernah depositkan uang itu dalam rekening bank Anda. Betul ya? Jadi di dalam musim yang baru ini, sebelum Anda dapat efektif untuk mengalami kehidupan yang penuh dengan kelimpahan seperti yang tadi sudah kami bicarakan, maka lebih baik make sure dulu bahwa Anda mulai mengambil keputusan kecil, yaitu isi kembali hidupmu dengan kebenaran firman Tuhan. Karena saya percaya bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa Christ in you, Kristus yang ada dalam dirimu, this is the hope of glory. Ini adalah menjadi harapan kemuliaan. Dunia menantikan, dalam kitab Roma dikatakan bahwa dunia ini meraung-raung kesakitan gitu ya. Menantikan manifestasi daripada anak-anak Tuhan gitu ya. Dan Anda dan saya adalah anak-anak Tuhan, di mana dunia ini kesakitan meraung seperti bagaikan wanita yang akan melahirkan gitu ya. Mereka menantikan kenapa tidak ada orang-orang yang memanifestasikan kemuliaan Tuhan. Tuhannya yang mana pemirsa sekalian?
Tuhan Yesus ada di dalam Alkitab dan saya percaya bukan Yesus yang ada di dalam Alkitab dalam kisah 2000 tahun yang lalu itu yang dunia harapkan untuk dengar, tetapi Yesus yang termanifest di abad 21. Ya, di tahun 2018. Nah, bagaimana caranya? Ya, manifestasikan melalui kehidupan Anda. So, tidak ada cara yang lain pemirsa sekalian kecuali Anda mengambil keputusan, yaitu bahwa Tuhan, ini aku adalah bejanamu, I am your vessel and I am available. Aku mau supaya engkau mengisi aku Tuhan, supaya aku dapat memanifestasikan Kristus yang ada pada kehidupanku. Nah, ini yang saya percaya, yang Tuhan kehendaki untuk kehidupan kita. Nomor 2, kemudian tinggalkan zona nyaman. Zona nyaman ini enak sekali, tetapi tahu nggak Anda pemirsa sekalian? Di dalam zona nyaman Anda tidak akan pernah bertumbuh gitu ya. Karena Anda tidak melihat adanya satu urgensi untuk Anda mengambil keputusan yang drastis. Di mana Anda harus membuat keputusan to live or to die. Nggak ada di sana gitu ya. Jadi berhati-hati dengan zona nyaman. Yang ketiga, this is time to move on. Bagi Anda jangan lagi melihat ke belakang. Kalau Anda terus melihat ke belakang, dan melihat ke belakang saya tahu tidak hanya berbicara tentang kegagalan ataupun kesakitan ataupun kebangkrutan, tetapi termasuk di dalamnya pada waktu bagaimana di musim yang kemarin Tuhan sudah memberkati Anda. Do not linger to the past, jangan hidup di masa itu. Percaya saja bahwa Tuhan yang kita sembah di dalam nama Kristus Yesus adalah Tuhan yang progresif. Di abad 21 dia akan sangat relevan, dia akan membawa Anda mengalami percepatan dan saya percaya bahwa this is time to move on, berjalan bersama dengan Tuhan karena di musim yang baru ini Anda tidak bisa ketinggalan. Kalau Anda ketinggalan kereta api, maka Anda tidak akan kebawa kepada hal-hal kelimpahan yang Tuhan akan berikan kepada kehidupan Anda. Yang terakhir, yang keempat, teman-teman yang menjadi pemberat di dalam kehidupan Anda, ya, yang akan dragging gitu ya, yang terus gandolin Anda untuk nggak bisa maju. Anda harus buat keputusan, tarik garis dan kemudian buat keputusan bahwa Anda harus move on. Anda nggak bisa bawa teman-teman itu, kalau teman-teman itu mesti menjadi pemberat, tinggalkan mereka. Ya, intinya itu. Jadi melalui 4 hal ini saya percaya bahwa ini akan memperlengkapi Anda untuk efektif dalam tahun 2018. Firman yang Tuhan berikan kepada kehidupanmu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dan saya percaya bahwa ini waktunya untuk hidupmu mengalami kelimpahan. Jangan mau hidup mediocre, karena hidup mediocre Anda tidak mengalami God's best moment. Dan pada waktu Anda masuk in tune dengan apa yang Tuhan kehendaki, you are going to experience the best God's moment in time dalam kehidupanmu. Sehingga hidupmu berbuah dan menjadi berkat buat banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa untuk setiap pemirsa Good News. Apabila Anda tertantang untuk mengalami God's best moment tahun 2018. Mari angkat tangan dan Tuhan, Engkau melihat setiap kehidupan yang ada. Engkau lawat kehidupan mereka sehingga setiap anak-anak Tuhan, mereka menjadi orang-orang yang hidup penuh dengan kelimpahan, to live life to the fullest. Dan mereka menjadi berkat kemanapun Kau utus dan bawa mereka. Aku memberkati rumah tangga saudara dan setiap pekerjaan ataupun bisnis yang Tuhan percayakan. Hidupi ini pemirsa sekalian. Miliki keyakinan bahwa Tuhan akan pakai bisnismu untuk memberkati kerajaan surga. Membawa kerajaan surga sampai ke ujung bumi. Terima kemuliaan, terima berkat, terima percepatan dan terima mujizat Tuhan yang berlimpah. Dalam nama Yesus. Memberkati kehidupan Anda dan sekeluarga. Haleluya. Yang diberkati Tuhan katakan amin. Haleluya. Ya, puji Tuhan pemirsa, satu tayangan yang luar biasa telah kita lalui bersama. Yes. Kami berharap pemirsa diberkati sama seperti kami di studio juga diberkati. Tiba saatnya untuk kami pamit undur dari hadapan pemirsa untuk berjumpa kembali di pekan yang akan datang di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya Daniel Hendrata, dan sekali lagi selamat tahun baru 2018. Tuhan Yesus memberkati.